Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Senin 16 September 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa di surga atas berkat-Mu yang kami terima pada saat ini, di mana Tuhan masih menyertai kami, memberikan kami napas kehidupan, kekuatan, sukacita, terlebih hari yang baru Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Kami sungguh bersyukur Bapa. Untuk itu berkatilah kami, kemanapun kami beraktivitas, Tuhan jagai kami, Tuhan sertai kami. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 22 ayat 32. Mazmur pasal 22 ayat 32. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, bila kita membaca secara keseluruhan pasal 22 ini, di sana kita bisa membuat suatu pengertian bahwa ketika pemazmur dalam kesusahan, ketika pemazmur betul-betul merasakan kesesakan, di mana dia berdoa kepada Tuhan, tetapi di dalam doanya, setelah dia berdoa, dia merasakan bahwa seolah-olah doanya itu tidak Tuhan dengarkan. Sehingga judul daripada perikop ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, bila kita baca di sana pemazmur buat, yaitu Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Seolah-olah pemazmur merasakan bahwa di dalam penderitaannya itu Tuhan meninggalkan dia. Padahal dia sudah meminta, dia sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi seolah-olah dia merasakan bahwa tiada bantuan datang daripada Tuhan. Sepertinya Tuhan membiarkan dia berjuang sendirian menghadapi para musuh-musuhnya. Tetapi karena pemazmur sudah mengenal siapa Tuhan itu, dia sudah lebih dulu, sudah lebih tahu, bahkan jelas mengenal bahwa Tuhan itu peduli dengan orang yang berseru kepadanya. Tuhan itu akan menjawab setiap doa yang berseru kepadanya. Maka di sela-sela dia berdoa, dia tetap memuji, dia tetap mengagungkan nama Tuhan. Bahkan dia tetap mengatakan, mempercayai dalam hatinya bahwa tiada tempat mengadu lagi selain daripada Tuhan. Dia mengatakan, Engkau adalah Allah yang Maha Kudus. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, dia betul-betul percaya bahwa walaupun sepertinya Tuhan belum merespon doanya, sepertinya Tuhan belum membantu dia dalam kesesakannya, dalam pergumulannya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan itu pasti akan membantunya, pasti akan menolongnya, pasti akan menyelamatkannya dari kesesakannya. Kadang juga Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita, kadang kita juga bisa mau merasakan bahwa sepertinya di dalam menghadapi permasalahan atau pergumulan hidup yang berat, ya cenderung kita mempersalahkan Tuhan. Kita sesekali bisa mengatakan bahwa Tuhan, seolah-olah Tuhan itu tidak mau membantu kita, meninggalkan kita. Kadang bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudari, walaupun itu tidak kita katakan kepada orang lain, tetapi kalau kita bisa mau jujur, sepertinya di dalam hati kita bisa membuat suatu keputusan bahwa Tuhan itu tidak peduli kepada hidup kita. Tuhan itu tidak peduli kepada hidup kita. Tapi setelah kita berpikir demikian,
maka di waktu yang terus berjalan kita merasakan kembali bahwa memang Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita atau tidak pernah cuek atas permintaan kita. Jadi sehingga ketika hal itu kita rasakan, ketika hal itu dirasakan oleh pemazmur dalam nas ini, Tuhan telah menjawab ratapannya, Tuhan telah menjawab permintaannya, maka nats ini yang menjadi khotbah kita hari ini hadir menjadi jawaban pujian daripada pemazmur bagi Tuhan. Di sana dikatakan mereka akan memberitakan keadilannya, mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab ia telah melakukannya. Melakukan apa? Tuhan telah melakukan penyelamatan. Tuhan melakukan hal-hal yang luar biasa, menyelamatkan kehidupan pemazmur, merespon keluh kesah pemazmur, membantu dia melewati masa kritisnya, membantu dia melewati masa-masa sulit yang dia hadapi di dalam hidupnya. Dia diobok-obok oleh musuhnya, dia mau dicelakakan oleh musuhnya. Sungguh permasalahan yang sangat besar dia hadapi pada saat itu, tetapi kesaksiannya mengatakan bahwa Tuhan telah melakukannya, melakukan penyelamatan itu. Maka pemazmur mengatakan bahwa cucunya, anak cucunya akan memberitakan keadilan itu, memberitakan kebaikan itu kepada bangsa yang akan datang, kepada bangsa yang akan datang. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudari, kita melihat sepertinya ini sebuah wasiat yang diturunkan secara turun-temurun, yang dimana wasiat itu berisikan bahwa Tuhan itu adil, Tuhan itu penyelamat, Tuhan itu akan menjawab setiap keluh kesah kita. Itu akan secara turun-temurun diwasiatkan oleh pemazmur, sehingga anak dan cucunya kelak juga, kita juga pada saat ini akan bersaksi, memberitakan kebaikan Tuhan, memberitakan keadilan Tuhan. Maka saat ini juga Bapak Ibu saudara-saudari, firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius 7 ayat 7, di mana di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ini yang menjadi alat untuk kita, untuk memberitakan keadilan Tuhan, untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Karena setiap orang yang meminta kepada Tuhan pasti akan mendapatkan, kepada setiap orang yang mencari di dalam Tuhan pasti akan mendapatkan, yang meminta akan diberikan, dan yang mengetok pasti pintu akan dibukakan baginya. Itu yang akan kita wartakan Bapak Ibu saudara-saudari di dalam hidup kita kepada generasi-generasi yang akan datang berikutnya juga. Mari kita wasiatkan ini kepada anak cucu, bahkan kepada cicit kita, bahwa Tuhan itu adil di dalam hidup kita, Tuhan itu baik di dalam hidup kita. Dia peduli dengan keluh kesah kita, dia peduli dengan keadaan hidup kita. Maka jangan ragu, apapun permasalahanmu, tetaplah berseru kepada Tuhan, karena bagi Tuhan tiada permasalahan yang terlalu besar. Semua jawaban ada di dalamnya. Semoga kita dimampukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu kami akan semakin dikuatkan, kami akan semakin percaya bahwa Engkau begitu peduli dengan hidup kami. Untuk itu izinkan kami Bapa ikut mewartakan keadilan-Mu, ikut mewartakan kebaikan-Mu kepada semua orang, supaya semakin banyak orang yang terselamatkan oleh kasih-Mu di dalam hidup, di dalam dunia ini. Kami serahkan hidup kami dalam satu hari ini. Jagai kami Bapa di setiap aktivitas kami. Semoga Tuhan selalu memberikan berkat dan selalu memberikan kekuatan, kebijaksanaan terlebih kepada kami, agar kami bisa menjalani hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji, termulialah nama-Mu Bapa, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.